Ya, selamat siang semuanya. Sampai jumpa bertemu lagi dengan saya di pekan ke berapa ini sekarang? 11, Pak. 10 harusnya. Karena kita masih ada hutang 11 dan 12 masih ada hutang 2. Jadi sebenarnya pekan ke-10, makanya absen itu saya buat pekan ke-7 karena pekan ke-10-nya kemarin udah kadung dipencet. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi PBA kita, yaitu kemarin sudah menjelaskan pre-processing dan processing, sekarang lanjut ke post-processing sedikit. Lalu habis itu ditambah dengan kunci-kunci interpretasi sesuai dengan bukunya Pak Blondel gitu ya. Dan nanti ditutup dengan slide dari Pak Eka, yaitu mengenai bagaimana kalibrasi dan visualisasi terhadap data side scan sonar tersebut. Untuk yang pertama, saya present dulu. Layar saya. Udah ya harusnya ya. Slide bisa Anda ambil di sini ya, Dedek sekalian ya. Post processing dan contoh pengolahan data itu sudah ada materinya, sudah saya kirimkan tadi. Dan absennya ada di sini kalau yang belum absen. Nah, untuk assignment 4 ini sebenarnya sudah ada, tapi assignment ini sepertinya akan agak saya mundurkan sampai materi mengenai interpretasi itu semuanya sudah bisa dilakukan dengan baik, karena kan masih ada hutang 2 materi interpretasi yang belum dilaksanakan. Jadi tidak apa-apa, itu saja. Ini suara siapa ya yang agak itu? Oh, si Apip. Apip. Ya, maaf, Pak. Saya mute ya. Yuk, thank you. Nah, lanjut. Materi kita hari ini adalah materi sebagai berikut. Judulnya adalah post processing dan contoh pemrosesan side scan sonar. Yang mana kamu masih ingat semuanya dari sekalian di materi pekan lalu itu kita belajar apa saja. Yang pertama ada pre-processing. Yang mana pre-processingnya ada apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Dijawab, kalau nggak dijawab saya kayak doang nanti tanya sendiri, jawab sendiri jadinya. Pre-processing itu kemarin ada ada konversi data, Pak. Radiometric Pak. Radiometric correction, Koreksi Iya, alam, Processing data navigasi, Geometric. apalagi selain position ada Geometric correction. attitude. Pre-processing ini masih pre-processing. Iya, proses Iya, filtering, processing. data seberapa navigasi. panjang SSS yang dilakukan, perbandingan antara data noise dengan data survei yang dilakukan. Kalau yang pre-processing, position of vessel, NROV, habis itu koreksi attitude. Nah, setelah itu yang materi yang kedua di processing kita belajar kemarin ada apa? Ada radiometrik, ada sama geometrik. Apa aja isinya kemarin? Range compression, iya, anamorphosis, ada kalibrasi ulang. Habis itu ada time varying gain ya. Expression along track, ya itu. Ya, habis itu ada lagi long track atau cross track itu sama yang tadi apa lagi? Anamorphosis. Nah, anamorphosis itu radiometrik atau geometrik? geometrik, Anamorphosis, betul. Sama ada kemarin mosaiking atau dan stenciling ya. Ya, stenciling. Nah, okay. Sama rubber sheeting. Iya, rubber sheeting. Rubber sheeting interpolation. Nah, kemarin sudah menjelaskan ini bahwa sebenarnya masih ada satu lagi, sebuah hal yang sebetulnya itu opsional. Tapi seringkali opsional ini malah menjadi sesuatu yang penting karena proses interpretasi itu bisa jadi akan lebih mudah apabila kita melakukan post processing ini. Post processing ini adalah sesuatu yang opsional. Nah, kalau pre-processing itu ngurus tentang posisi dari kapal dan ROV-nya, serta attitude-nya gimana, processing itu adalah
dari datanya itu sendiri, otak-atik radiometrinya, baik dan juga otak-atik geometrinya, posisi citranya ataupun nilai dari citranya. Nah, post processing itu adalah sebuah, nah ini ya, radiometrik, geometrik, map production. Nah, post processing adalah sebuah hal yang dilakukan setelah pre-processing dan processing, jelas. Namanya aja post processing. Tetapi post processing ini tadi sudah saya sampaikan, itu opsional. Kalau tidak kamu lakukan juga tidak masalah, tidak ada yang bermasalah dengan itu gitu ya. Tapi dengan adanya post processing, data Anda akan menjadi lebih mudah untuk diinterpretasi. Kenapa kok begitu? Nah, nanti akan saya jelaskan mengapa. Tapi yang pasti di sini post processing-nya itu bukan post processing yang tidak merubah data asli dari pengukuran. Artinya apa? Artinya adalah ada beberapa jenis post processing yang kalau misal kita contoh buat gambar gitu ya. Di sini nilainya 5 pikselnya, di sini nilainya 10 gitu. Nah, post processing yang ini itu tidak merubah jauh, alias kalau di sini 5 ya mungkin di sini nanti jadi 10, tapi kalau di sini 10 ya karena ini 5 ya ini jadi 20 gitu. Alias processingnya itu tidak banyak merubah datanya. Datanya masih bentuknya secara visual seperti itu. Sedangkan kalau kita mau merubah data asli dari pengukuran dalam sebuah proses post processing itu maka melakukan interpretasi menggunakan komputer. Jadi kalau Anda lihat dari flowchart ini ada di sekalian, kira-kira ada yang tahu interpretasi ada di proses mana? Kira-kira. Apakah di sini 1, 2, 3 atau 4? Kira-kira interpretasi ada di proses nomor berapa? 2. Uti bilang nomor 2. Yuk yang lain? 4. Kira-kira ada 3 yang atau 4? bilang? Nai ya kayak itu jawab ya. Nai bilang 4. Yang lain silakan. Satu jawaban lagi. Kalau ada angka yang berbeda. Ayo, tidak ada yang mau jawab. Kalau tidak ada. Nah, Tosi bilang via chat 3 dan 4. Jawabannya adalah nomor 4 ya. Ya, nomor 3 kalau tidak melakukan post processing. Kalau kamu tidak melakukan post processing gitu ya, saya X gitu, maka nomor 3 dan 4 jadi 1. Nah, disinilah proses interpretasinya. Ini interpretasi. Nah, tapi kalau kamu melakukan post processing, maka interpretasi itu dilakukan setelah post processing alias di nomor 4. Jadi, kalau saya beri catatan ya, interpretasi itu dilakukan setelah post processing. Atau jika tidak ada post processing, dilakukan setelah processing. Tidak mungkin dilakukannya nomor 1 atau nomor 2 karena datanya belum bisa belum jadi gitu ya, karena masih raw data atau masih kalau dalam data SAR itu masih titik-titik yang tidak bisa dimengerti maksudnya apa. Nah, tapi yang saya selalu ulang barusan tadi, post processing itu tidak banyak merubah data asli. Jadi post processing itu cuma membantu agar nanti proses interpretasinya itu menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Nah, sesuai dengan buku dari Blondel, ada beberapa jenis post processing. Yang paling sederhana dan yang paling pertama, dan memang saya yakin sering banget dilakukan oleh banyak orang, yaitu melakukan sebuah image statistics atau melakukan sebuah post processing atau manipulasi berdasarkan statistik dari nilai-nilai pixelnya. Nah, ini sebetulnya tidak hanya digunakan di dunia sonar ataupun di dunia SAR ataupun di dunia indraja, tapi juga sering digunakan dalam dunia anak gaul sehari-hari gitu ya. Kalau kalian menggunakan Instagram atau misal menggunakan Facebook atau apapun aplikasi fotonya atau sharing fotonya, maka di situ Anda punya peluang sebetulnya untuk
ngedit atau melakukan post processing dari foto Anda. Baik itu Anda mau jadi putih sekali, mau jadi tidak kelihatan sama sekali, ataupun mau melakukan sebuah hal dengan foto Anda. Yang kalau di Instagram tuh biasanya bisa ada beberapa proses yang kontrasnya dibesarkan, brightness-nya dikecilkan, dan yang lain-lain. Itu pada dasarnya adalah mengedit atau menggunakan histogram, yang mana histogram ini nanti bisa dirubah-rubah. Tapi ingat, perubahan ini tidak merubah bentuk gambarnya, itu yang perlu saya ingatkan. Jadi kalau contoh, misal Apip foto gitu ya, dia sama ceweknya gitu, ketika diedit menggunakan post processing ini, fotonya tetap muka Afif sama ceweknya gitu ya, tidak mungkin pernah muka Afif tiba-tiba bersebelahan sama NZ gitu, nggak mungkin gitu. Atau tiba-tiba muka ceweknya bersebelahan sama pangeran yang dari Brunei yang sekarang lagi rame itu, nggak mungkin gitu. Fotonya pasti tetap Afif sama si pacarnya, tapi mungkin jadi lebih putih Afifnya, atau ceweknya jadi lebih hitam, atau misal kontrasnya semakin terlihat atau bagaimana. Jadi hanya seperti itu saja, dan cara maininnya itu hanya mainin histogram aja sebenarnya. Nah, histogram itu apa sih? Histogram itu semuanya harusnya sudah tahu ya. Histogram itu adalah sebuah, kelihatan nggak sih? Sebuah grafik atau sebuah gambar yang menggambarkan ada berapa banyak data yang mempunyai nilai sekian di sebuah gambar. Kayak contoh, kalau Anda lihat di sini, maka ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi dari gambar yang saya highlight ini. Yang pertama adalah ternyata dia memiliki nilai minimum sekitar, let's say bisa kita bilang 80-an, karena disinilah 0 di sini, 255 di sini gitu ya. Oh, berarti di sini sekitar 80-an lah. 80-an ini apa? 80-an adalah intensitas minimum. Nah, data maksimumnya di sini ada berapa? Kalau Anda bisa ibaratkan 240 lah. Gitu. Berarti nilai intensitas minimumnya 80, intensitas maksimumnya adalah 240. Adalah hal yang bisa didapatkan. Nah, intensitas maksimum dikurangi intensitas minimum, Imax dikurangi Imin, ini dikurang gitu ya, itu mendapatkan yang namanya range atau interval atau jarak. Dan dalam proses post-processing biasanya range-nya ini tidak akan pernah berganti atau tidak akan pernah berubah. Tidak akan berubah ini maksudnya apa? Kalau di sini range-nya adalah 160, mau kamu edit histogramnya jadi seperti apa, range-nya harusnya tetap berada pada kisaran angka 160 tersebut. Itu. Nah, yang penting lagi di sini adalah kalau Anda bisa lihat histogramnya, ini ada warna hitam yang seperti ini ya. Nah, gini. Yang Anda bisa lihat di sini itu apa? Ini adalah distribusi dari banyaknya data yang memiliki nilai tersebut di gambarnya. Contoh misal, berarti ternyata banyak data sampai hampir full begini, yang nilainya itu mendekati minimum atau berada di area sekitaran 80. Tapi apabila kalau Anda buat sebuah rata-rata, ternyata min-nya atau rata-rata dari si datanya itu tidak berada di sini, tapi berada di sekitaran sini. Artinya, kalau data yang warna hitam ini Anda jumlah, lalu Anda rata-rata, atau Anda bagi dengan jumlah datanya, maka ternyata min-nya ada di sini. Nah, kalau medium, ini sebenarnya bukan medium ya, kita sering ngomongnya adalah median, atau titik tengah. Berarti di antara 80 dan 240, titik tengahnya kalau Anda urutin data paling rendah sampai data paling tinggi, itu data yang suara saya masih kedengaran ya? Insya Allah harusnya. Nah, apa kok saya tiba-tiba membahas ini adik-adik sekalian? Karena dari sini Anda akan bisa tahu mana nilai yang dominan. Artinya apa? Pertama, Anda bisa mengidentifikasi puncak atau nilai yang dominan. Ketika Anda bisa mengidentifikasi puncak atau nilai yang dominan, dari gambar ini saja Anda bisa mengidentifikasi kira-kira di daerah tersebut itu kebanyakan dalam atau kebanyakan dangkal.
Karena ingat, kalau semakin dangkal, berarti harusnya nilai backscatternya akan semakin besar, kan gitu ya. Kalau semakin dalam, maka semakin kecil nilai backscatternya. Alias, data yang ada di dekat intensitas minimum itu, kalau banyak daerah yang dalam, maka bisa jadi semakin banyak. Kan begitu. Nah, kalau kita punya identifikasi puncak, misal di sini ternyata kita cuma bisa identifikasi kalau puncaknya ternyata cuma ada satu, Pak. Ada di bagian belakang. Artinya ini berarti apa? Artinya berarti di data ini, data yang Anda lihatkan di sini, itu bisa jadi agak dalam secara umum. Tapi di beberapa tempat ada yang lebih tinggi dibandingkan dalamnya ini. Nah, beda kalau ternyata nanti histogramnya itu bentuknya begini. Nah, ketika histogramnya bentuknya begini, alias mempunyai peak lebih dari satu atau puncaknya lebih dari satu, apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Kalau misal kita hubungkan antara nilai banyaknya nilai dengan kedalaman, maka kita bisa bilang bahwa oh ternyata berarti ini tuh bisa jadi hampir pasti sebuah canyon atau sebuah tebing gitu ya. Yang mana tebingnya itu hampir separuh data ada di dalam, sehingga datanya kebanyakan di dalam seperti ini. Lalu ada separuh data yang naik di atas, alias separuh data yang ketinggiannya lumayan jauh lebih tinggi daripada yang di bawah ini. Itulah yang membuat dia juga lumayan banyak ada di atas ini. Nah, bisa dilihat dari situ. Artinya dari identifikasi puncak, kita bisa identifikasi awal nih. Oh, ternyata kira-kira kedalamannya dominan yang dalam atau yang dominan yang dangkal. Nah, selain kita lihat kedalaman, kemarin di pertemuan ke-8 gitu ya, berarti ya harusnya. Pertemuan ke-8, saya juga sudah ajarkan bagaimana cara backscatter itu mempengaruhi di 3 hal. Yang pertama kan kedalaman, lalu yang kedua adalah halus atau kasar gitu ya, dan kemarin satu lagi itu mengenai di bawahnya itu ada apa, itu volume scattering. Nah, dari image statistik sebenarnya juga bisa dilihat gitu ya. Kalau ternyata dia cenderung rata, dalam artian rata itu datanya itu tidak menyebar gitu ya, alias kalau misal kita buat histogram, datanya itu ternyata mengumpul banget di sini gitu ya. Terus habis itu hilang gitu. Nah, berarti kan nanti kalau Anda lihat dari gambarnya, maka dia akan memiliki kontras yang jelek ya. Karena ingat rumus kontras adalah intensitas maksimum dikurangi intensitas minimum dibagi intensitas maksimum ditambah intensitas minimum, alias rasionya. Rasio secara dinamis. Nah, kalau ternyata intensitas maksimum dan intensitas minimumnya itu berdekatan, berarti kan artinya kontrasnya akan kecil gitu ya. Kenapa kok bisa kontrasnya kecil? Ya karena kontrasnya itu sangat beda antara angka tertinggi dan angka terendah itu sedikit gitu. Itulah menyebabkan kontrasnya kecil. Kalau dalam contoh gambar hitam putih, ya berarti hampir pasti itu hitam semua gitu. Paham ya maksudnya? Karena nilainya tidak menyebar. Nah, dari situ Anda bisa lihat kalau ternyata data tidak menyebar, Anda bisa curigai bahwa data itu ternyata ada di kedalaman yang lumayan dalam dan hampir semua dalam. Lalu bisa jadi karena data itu adalah sebuah data yang selain dalam, dia juga banyak backscatter yang tidak sampai ke ROV-nya, entah karena dia bentuknya halus atau karena dia mengalami banyak absorpsi gitu ya, sehingga pantulannya itu tidak terang gitu. Jadi dari histogram itu betul-betul kita bisa lihat secara awal, oh ternyata data ini tuh begini, oh ternyata data itu bisa bisa dikira-kira atau bisa diinterpretasi awal ini ada apa dan ini ada apa itu dari si histogramnya saja. Ini penting tidak hanya di ilmu side scan sonar, tapi juga di inderaja sebetulnya, ataupun SAR. Tapi SAR agak jarang, karena baru SAR polarimetri yang pakai seperti ini. Jadi ingat ya adik-adik sekalian, kalau datanya tidak menyebar, alias kayak kalau
kamu punya foto gitu ya, fotomu itu isinya orang yang hitam semua gitu, dan backgroundnya agak hitam, kamu kelihatan apa? Kan pasti nggak kelihatan apa-apa. Artinya kontrasnya kecil. Kontras itu adalah perbedaan antara yang paling terang dengan yang paling gelap gitu ya, alias IMIN atau intensitas minimum dengan intensitas maksimal, perbedaannya berapa dibagi dengan pertambahannya berapa, seperti rumus yang di sini. Ini adalah rumus kontrasnya. Nah, kalau Anda punya data yang kontrasnya kecil, bisa apa Anda kira-kira? Kalau punya data yang kayak contoh masalah Caca kemarin gitu ya, yang di tugas mengunduh set scan sonar kan, Caca mengeluh tuh, Pak ini kok hitam semua sih, saya bisa lihat apa gitu. Nah, hitam semua itu bisa jadi karena satu, datanya tidak menyebar secara intensitas alias datanya memang hampir seragam nilainya. Dua, karena ketidakmampuan aplikasi untuk membaca. Buktinya kalau dimasukkan ke ArcGIS atau ke aplikasi pembaca gambar, pasti akan bisa membaca dengan baik karena dia memiliki cara-cara atau cara mengatur kontras secara dinamik sesuai dengan persebaran dari IMAX dan IMIN gambar yang ada. Jadi bisa jadi karena aplikasinya. Itulah kenapa kemarin ada masalah yang hitam semua. Kalau Anda lihat dari foto, aplikasi foto hitam semua, memang kayak Delphi cerita, Caca cerita, tapi kalau dibuka di ArcGIS malah jadi ada hasilnya. Nah, akhirnya dari situ kita bisa simpulkan bahwa ternyata sebuah kata-kata citra ini baik atau buruk itu bukan gara-gara kontrasnya. Alias kalau Anda contoh gambar yang kemarin yang Caca berikan ke saya dan yang saya berikan contohnya ke Anda, itu masa bisa kita bilang gambar ini jelek Pak karena nggak kelihatan apa-apa. Enggak, gambar itu tidak jelek. Ada datanya, ada hasilnya. Cuman gara-gara kontrasnya tidak baik, itulah kenapa kita selalu bilang, nggak bisa saya apa-apain Pak, lalu nggak kelihatan nih. Cuman gara-gara kontrasnya tidak ada, atau gambar itu seperti hitam semua. Jadi definisi citra yang baik, itu sebetulnya sangat-sangat subjektif gitu ya. Kalau kontrasnya besar atau betul-betul kelihatan bedanya, apakah itu baik? Bisa jadi tidak. Kalau tidak kelihatan apa-apa, apakah itu baik? Apa itu jelek? Ya tidak. Kita bisa melakukan sebuah manipulasi, dalam hal ini adalah post processing itu. Nah, apabila ternyata sebuah data itu tadi kontrasnya buruk atau dalam tanda kutip kita anggap buruk gitu ya, secara visualnya, maka kita bisa melakukan proses yang namanya image enhancement. Tapi ingat, image enhancement ini bukan kayak kalau contoh kamera jahat Oppo atau kamera jahat Xiaomi gitu ya, yang muka pori-pori besar jadi tidak punya pori-pori gitu. Bahkan kalau Bu Ana pernah cerita tai lalat atau andeng-andeng beliau itu jadi hilang ketika difoto menggunakan kamera jahat gitu ya. Bukan seperti itu bukan kayak gitu image enhancement yang ingin kita lakukan di side scan sonar. Image enhancement yang ingin dilakukan di side scan sonar itu adalah mengedit histogramnya agar nantinya kontrasnya itu jadi lebih baik sehingga perbedaan antara dua wilayah itu jadi lebih jelas, tidak hitam doang gitu atau tidak sangat terang saja, itu tidak. Bisa kelihatan mana yang hitam atau mana yang memiliki nilai backscatter rendah dan mana yang memiliki nilai backscatter yang tinggi. Pada dasarnya itulah yang ingin kita lakukan dengan image enhancement, bukan menghilangkan pori-pori atau menghilangkan sebuah fitur-fitur yang mungkin ada di dasar lautnya. Ingat ya, image enhancement ini bukan membaguskan resolusi, tidak, bukan membuat gambarnya megapikselnya jadi lebih bagus, tidak, karena tidak mungkin, yaitu hanya ingin membuat dua wilayah itu bisa terlihat jelas perbedaannya. Itulah kenapa image enhancement dalam proses post-processing itu namanya adalah histogram manipulation. Atau kita memanipulasi kelihatan kayaknya kursor saya. Memanipulasi ini nih, manipulasi histogramnya tanpa harus merubah informasi yang ada di datanya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dinamakan histogram sliding.
Yang kedua dinamakan histogram stretching. Yang ketiga dinamakan histogram equalization. Histogram sliding seperti namanya, yaitu di slide ya, atau digeser ke kanan ke kiri. Rasionya sama alias minimum sama maksimumnya, range-nya itu sama, tapi minimum maksimumnya akan berbeda. Tapi rasionya sama. Kayak kalau ini kan 240 sama 80. Kalau saya slide ke kanan, maka kalau ini jadi 255, harusnya minimumnya jadi berapa? Ada yang tahu nggak? Ketika histogramnya itu saya sliding ke kanan gitu ya, saya sliding tackle ke kanan, 240 maksimum ini menjadi 255. 80 jadi berapa? Mangga, 95 ada yang bukan, tahu? 95, Pak. Jadi 95, betul sekali. Jadi 95 dan semua bentuk di gambar ini tetap sama, cuma nilainya digeser ke kanan. Begitupun halnya kalau saya geser ke kiri. Saya ingin 80 itu menjadi 0, maka yang 240 akan menjadi 100 berapa? Berarti 160 gitu ya. Nah, itu adalah histogram sliding. Kalau histogram stretching itu tidak, histogram stretching itu melebarkan jarak antara minimum dan maksimum. Apakah boleh, Pak? Boleh. Tapi ketika kita melebarkan jarak, maka semuanya juga harus dilebarin. Artinya apa? Kalau minimum dari 80 kamu jadikan 0, let's say. Maksimum dari 240 kamu jadikan 255, maka nanti rasio antara stretching ke minimum sama stretching ke maksimum itu harus dipertahankan di dalam data-data yang ada di dalamnya. Bingung ya? Apa nanti akan saya berikan contohnya sedikit. Dan terakhir, ada yang namanya histogram equalization. Histogram equalization itu apa? Histogram equalization itu pada dasarnya adalah gabungan antara histogram sliding dan histogram stretching. Ini adalah contoh pertama, histogram sliding. Di gambar yang lama, Anda melihat ada Bapak Albert Einstein. Kontrasnya agak gelap, ya kalau Anda lihat ya. Brightness-nya agak gelap. Kontrasnya apakah baik? Ada beberapa bagian, khususnya di bagian yang gelap-gelap ini, sangat susah untuk diinterpretasi atau sangat susah untuk diberikan batas atau delineasi antara satu fitur dengan fitur yang lain, gitu ya kalau Anda bisa lihat. Khususnya di bagian kuping dan yang lain-lainnya. Dalamnya kuping susah untuk diinterpretasi. Nah, akhirnya histogramnya yang ada di 0 sampai sekitar 250 ini sama kita gitu, kita slide ke kanan. Dari 0 minimumnya berubah menjadi 50 nilai minimumnya. Akhirnya semua data yang ada di sini semua akan bergeser ke kanan sebanyak 50 gitu. Nah, apa yang terjadi efeknya? Efeknya menjadi lebih terang. Ketika menjadi lebih terang, berarti apa? Brightness-nya berarti kan naik ya. Ketika brightness naik, berarti ada peluang data-data yang awalnya terlalu hitam atau terlalu sama untuk kita bedakan, jadi bisa terlihat bedanya. Seperti dalamnya kuping Pak Einstein ini. Itu adalah salah satu contohnya. Ini adalah histogram sliding. Nah, kalau histogram stretching, itu mirip seperti histogram sliding, cuman bedanya yang digeser itu seperti kayak direntangkan gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, nah ini dari 0 cuman sampai sekitaran 200 nih maksimal. Nah, sekarang dirubah dari 0 menjadi 250. Nah, bagaimana Pak rasio yang antara satu angka yang ada di sini dengan satu angka yang ada di lainnya? Rasionya akan berubah. Nah, rasionya melalui rumus yang ini yang saya berikan. Jadi intensitas baru itu sama dengan intensitas yang lama dikurangi intensitas maksimal dibagi intensitas maksimal ditambah intensitas yang minimal dikali 2n-1. N ini apa? N ini adalah jumlah dari berapa banyak data yang ingin berapa banyak iterasi yang mau dipakai. Biasanya sih hanya satu aja. Jadi ini sebenarnya tinggal I_old min I_max per I_max plus I_min adalah I_new. Sebenarnya seperti itu.
Nah, kalau Anda bisa lihat contohnya, saya berikan contoh di gambar, udah hilang ya. Ada gambar Pak Albert Einstein ketika di histogram stretching sebelum dan sesudah, yang mana sebenarnya pada dasarnya hampir mirip seperti histogram sliding, cuman caranya berbeda. Nah, yang selanjutnya yang biasanya sering dipakai dalam dunia side scan sonar itu adalah histogram equalization. Artinya apa? Sebuah histogram manipulation yang merupakan gabungan dari histogram sliding dan histogram stretching. Yang kiri adalah yang lama, yang kanan adalah yang baru. Kalau Anda bisa lihat di sini, apa yang kira-kira dilakukan oleh si pengolah data terhadap histogramnya? Ada yang tahu hal yang pertama dilakukan, diapain nama dia? Kira-kira? Lebih direntangin gitu ya, Pak? Di stretching. Di stretching. Apakah ada yang lain Rasionya. lagi? Adakah kira-kira ada yang ngomong ini sebelum di stretching, di sliding dulu, Pak, di bagian kanan, nah, atau ke bagian kiri, habis itu baru di stretch ke kanan gitu. Nah, benar ya, jadi betul semuanya, terima kasih jawabannya. Yang pertama itu dia di slide dulu ke kiri gitu ya. Nah, setelah di slide ke kiri, dia mulai di stretching ke kanan. Sehingga apa? Nilai I minimum itu berubah menjadi 0 dan I maksimum berubah dari sekitar 230, 40 ini menjadi 255. Dan Anda bisa lihat di sini lumayan terlihat perbedaan antara yang sebelum dan sesudah. Kalau Anda lihat khususnya di bagian sini, nah yang ini masih agak susah untuk interpretasi awalnya, tapi gara-gara sekarang jadi lumayan bisa jelas terlihat. Ini pertama. Lalu yang kedua di bagian sini ini tidak seberapa jelas terlihat, di sini jadi terlihat jelas bahwa ternyata di dalam yang lebih gelap ini ada yang lebih gelap lagi gitu ya. Ada ini. Ada data ini. Nah, kalau Anda lihat di sini kan hampir tidak bisa dibedakan gitu ya. Nah, antara yang itu. Itu adalah proses dari histogram equalization, yaitu mencoba membuat antara satu fitur dengan fitur yang lain yang memiliki backscatter yang berbeda itu lebih jelas terlihat perbedaannya. Tidak seperti tidak jelas gitu ya. Seperti contoh lagi Anda lihat di sini, kalau Anda lihat ini nih, kita tidak bisa tahu bahwa ternyata di dalam sini itu ada sesuatu yang seperti yang dijelaskan. Nah, ini kelihatan bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang lain gitu ya, tidak hanya fitur ini saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari histogram equalization. Jadi post processing itu paling awal atau paling dasar adalah melakukan proses yang namanya histogram manipulation tadi. Lanjut, ini ada satu hal yang mungkin bagi sebagian orang lumayan familiar kalau sering pakai SAR atau TA-nya menggunakan SAR. Kalau untuk yang lain, ini pada dasarnya adalah cara untuk menghilangkan bintik-bintik ini ya. Kalau Anda lihat ya, kayak seperti ada bintik-bintik banyak gitu ya. Bintik-bintik ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara ketika Anda melakukan pengambilan data, itu ada noise atau ada sebuah gangguan yang frekuensinya sangat tinggi. Dan frekuensi sangat tinggi ini hampir sama dengan balikan atau backscatter yang Anda dapat. Akhirnya, kalau Anda mau menghilangkan langsung, itu sangat susah. Kenapa susah? Karena Anda tidak mungkin menghilangkan speckle tanpa Anda mengubah kualitas dari datanya, baik itu secara resolusi ataupun secara visualnya. Jadi speckle ini agak susah. Yang paling sering dipakai adalah multi-looking, seperti kalau pernah ngolah SAR kemarin pas kuliah pencitraan jauh aktif ya, yaitu dalam mengolah SAR itu ada yang namanya multi-looking, yaitu cara multi-looking itu adalah Anda membuat kotak-kotak kecil yang kotaknya ini bergeser terus gini ya. Nah, dalam satu kotak ini nilai di dalamnya itu Anda rata-rata. Kalau ada ternyata satu angka yang sangat tinggi banget, lainnya ternyata tuh 50 tuh. Dia ini kok 250 sendiri. Nah, akhirnya satu kotak ini Anda
jumlah, lalu Anda rata-rata. Nah, rata-ratanya digunakan untuk mengganti angka yang sini. Nah, itu adalah namanya multi-looking. Jeleknya multi-looking, dia membuat resolusi menjadi rendah. Kayak contoh kalau di datasar, yang 5 kali 20 meter, masih ingat ya ada azimuth sama range. Azimuthnya 5 kali 20 meter, gara-gara di multi-looking untuk menghilangkan speckle, akhirnya yang terjadi adalah resolusinya lebih jelek menjadi 20 kali 20 meter. Alias ada 4 ada 4 kotak yang digabung menjadi satu data gitu. Itulah yang dinamakan multi-looking. Dari situ titik-titik speckle itu bisa menjadi hilang karena outlier-nya bisa menjadi lebih sedikit. Itu adalah speckle removal. Jarang dipakai di side scan sonar gitu ya, karena biasanya resolusinya dia dari awal sudah tidak seberapa bagus. Kalau mau di speckle, walau bisa jadi tidak bagus. Kalau Anda lihat di sini masih ada lumayan banyak speckle-nya ya. Ada kayak bintik-bintik, maksudnya tidak seperti rata warnanya sama gitu, tidak. Karena masih ada seperti bintik-bintik karena ada high frequency noise yang berfrekuensi tinggi di situ. Nah, selanjutnya, ini yang mungkin bagi beberapa orang baru gitu ya, bahwa ternyata apabila lebar sapuan itu lebih dalam daripada kedalaman, dalam arti kedalaman ini adalah kedalaman kita ke sini gitu ya. Ini ya, ini ada data, ini 1 lebih dalam daripada 2, maka ada kemungkinan balikan yang diterima oleh ROV itu tidak hanya dari sini, tapi juga balikan dari permukaan laut. Kenapa? Ya karena ketika ada proses begini kan scatteringnya ke segala arah ya. Ada yang scatternya ke sini. Dan ingat ini namanya si surface itu seperti kaca gitu ya, karena air akhirnya dia masuk ke dalam seperti ini. Nah, kira keterima. Nah, bentuk gangguannya apa? Bentuk gangguannya adalah kalau Anda lihat di sini ini garis ya. Ada garis putih, seperti garis putih. Dan juga ini seperti ada garis putih. Nah, gangguan garis putih inilah yang namanya adalah surface reflection. Bagaimana cara menghilangkannya? Wah, ada banyak sekali. Cuman cara yang paling umum terjadi dan dijelaskan di bukunya Pak Blondel, yaitu handbook itu adalah dengan mencari di sekitar area tempat refleksi hampir pasti terjadi. Gimana cara taunya? Kedalaman air dikurangi dengan kedalaman ROV. Nah, dari situ, dari kedalaman ini kita bisa prediksi bahwa kalau dari tengah gitu ya, kalau dari tengah ini adalah garis tengahnya kalau Anda lihat gitu ya, ini garis tengah. Nah, dari tengah itu Anda lihat, oh jaraknya itu segini, misal ini adalah D gitu. Ketika ini jarak D, di sini jaraknya D, maka kita bisa hampir pasti data gangguannya akan ada di situ. Itulah kenapa cara menghilangkannya kita tinggal cari aja di sekitar nilai D. Oh ada, kalau ada tinggal di masking saja. Diganti dengan nilai di sekitarnya. Begitu. Itu adalah proses dari post processing. Dan di subbab selanjutnya di bukunya Pak Blondel dijelaskan yaitu menggunakan aplikasi Prism. Jadi harapan saya adik-adik sekalian, Anda dari data yang sudah Anda dapat itu minimal bisa melakukan interpretasi, harapan saya gitu ya. Yang mana dari data side scan sonar itu interpretasi sederhana saja. Menurut Anda ini apa gitu? Menurut Anda itu apa? Itu saja. Tidak perlu sampai yang bagus-bagus banget. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki data yang lain dan Anda tidak tahu batimetrinya seperti apa. Yang penting Anda tahu ternyata kalau saya punya side scan sonar harus seperti ini loh. Gitu. Nah, Pak Blondel mencontohkan menggunakan data Prism, aplikasi Prism. Ini harusnya terbuka untuk orang gitu. Tapi saya harus lihat lagi dari NOC. NOC itu singkatannya adalah National Oceanography Center di Southampton, UK ya. Nah, Pak Blondel pakai aplikasi Prism ini membuat gambar ini. Jadi gambar ini belum diinterpretasi adik-adik ya, tapi baru saja
selesai diproses. Prosesnya apa? Yang pertama adalah proses pre-processing. Dalam hal ini adalah menentukan posisi ROV menggunakan rumus panjang kabel sederhana, alias tidak menggunakan acoustic positioning system. Ini kan pre-processing. Nah, yang kedua, memasukkan time varying gain, alias melakukan koreksi radiometrik di processingnya. Lalu dia memasukkan slant to ground correction, atau kalau kemarin saya bilang adalah range compression. Itu adalah salah satu proses geometrik. Dan selanjutnya melakukan proses anamorfosis, yaitu dari interval yang awalnya sama terus, itu dibedakan sesuai dengan kecepatan dari si kapalnya. Dan terakhir, dilakukan proses mosaiking. Kenapa kok kelihatan mosaiking? Karena di sini kelihatan ya masih ada hitamnya. Hitam ini adalah sebetulnya efek dari apa? Efek dari proses anamorfosis tadi, sehingga ada bagian yang overlap dan ternyata ada bagian yang tidak terjamah. Nah, ketika bagian yang tidak terjamah ini bagaimana caranya? Harus diinterpolasi. Di proses mana? Bisa diproses post-processingnya dari sini sama sini, dicari tinnya, triangulation irregular network, triangulated irregular network gitu ya. Nah, itu nanti bisa keluar interpolasinya. Nah, terakhir ini harusnya terakhir ya. Nah ya. Terakhir sebelum beranjak ke materinya Pak Eka sedikit, bahwa ada yang namanya checklist interpretasi. Apabila Anda memiliki sebuah data, sebelum Anda melakukan interpretasi, Anda harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu agar Anda nanti bisa menentukan, oh gara-gara ini ngolahnya begini, maka hasil ini itu gara-gara itu gitu ya. Seperti contoh yang pertama, untuk seluruh gambarnya Anda harus tanya dulu sonarnya pakai apa, frekuensinya bagaimana, konfigurasinya apakah hull mounted atau di atas, hull mounted itu di atas kapal, di lambung kapal, deep towed atau pakai ROV atau altitude alias agak naik gitu ya. Kalau deep towed itu ditaruh di bawah banget, kalau altitude itu agak melayang. Nah, berapakah beam width-nya, swath width dan resolusinya, dan juga bagaimana vehicle information. Lalu bagaimana processingnya? Analog, dalam hal ini analog itu pakai mikrofilm seperti yang contoh kemarin saya berikan di pekan lalu, ataukah melalui proses digital. Apakah sudah terkalibrasi, apakah sudah dapat time varying gain, slant range correction, range compressing, anamorphosis sudah belum, dan additional processing sudah atau belum. Kenapa kok ini penting? Karena kalau hal-hal tersebut belum dilakukan, maka sesuai dengan gambar yang awal tadi, adik-adik sekalian, kalau ternyata ini belum, dan ini belum, bagaimana caranya Anda bisa melakukan interpretasi? Ya bisa, Anda paksa bisa, tapi nanti interpretasinya tidak sesuai dengan keadaan nyata, karena belum mengalami processing yang baik dan benar. Itulah kenapa, kalau, maaf ya, skip. Malah udah hilang aja, terlalu semangat. Nah, apabila Anda punya data, dapat data gitu ya, Anda harus mempertanyakan hal ini dulu gitu. Apabila Anda mempertanyakan hal ini, nanti akan keluar sesuatu, yaitu, oh ternyata saya perlu ngolah sendiri nih, khususnya di bagian time varying gain dan beberapa yang lain. Tapi semuanya hanya bisa dilakukan kalau Anda punya data yang digitally processed. Kalau datanya adalah analog gitu ya, data dari analog atau data dari proses analog seperti microfilm, maka apa yang Anda dapat ya itulah yang Anda bisa interpretasi. Anda tidak bisa seenak-enaknya mau ganti, saya mau nambah time varying gain-nya, mau nambah slant range correction-nya, itu hampir pasti tidak bisa dilakukan karena agak susah ya. Karena Anda harus digitasi dulu setiap pixel nilainya berapa, dan itu sesuatu yang tidak mudah. Itu adik-adik sekalian. Jadi untuk entire image atau untuk semua gambarnya caranya adalah seperti itu. Itu pertama. Nah, terus yang kedua, setelah Anda mendapatkan gambarnya, udah tahu gambarnya ini udah pastilah. Sekarang di setiap titik ya, bukan titik ya, di setiap wilayah yang bisa diidentifikasi. Pertanyaannya apa dulu? Gimana nih geometrinya nih? Apakah dia itu mengalami backscatter yang banyak sekali ke arah kita sendiri gitu ya? Lokasinya apakah di tempat yang jauh atau far range?
di tempat yang dekat dari pemancaran, close range, atau di tengah-tengah. Lalu apakah angle-nya itu bagus ya, maksudnya angle-nya itu pas di bawah, atau apakah grazing sampai di pojok, atau bagaimana gitu ya. Backscatter-nya gimana, value-nya kayak apa, variasinya seperti apa gitu ya. Dan teksturnya bisa dilihat apakah teksturnya kayak smooth, apakah kayak semacam grainy. Grainy itu berarti kayak semacam ada kayak berkelil-kelil begitu ya. Lalu ada dimensinya, apakah luas, apakah cuma kotak kecil saja, dan yang lain-lainnya. Nah, semua bagian ini itu harus bisa Anda jawab sebelum Anda bisa menginterpretasi dari sebuah bagian. Contoh misal, saya mau menginterpretasi abyssal plane, maka nanti di materi yang mau saya masukkan ke YouTube, saya akan jelaskan, oh kalau kamu mau identifikasi abyssal plane, maka range-nya biasanya yang situ, angle-nya yang sono, backscatter-nya nilainya kira-kira sekian. Variasi di dalam abyssal plane itu harusnya sama atau homogen. Terus dia appearance-nya ternyata lumayan smooth gitu ya. Nah, lalu dimensinya lumayan besar. Ya. Kunci-kunci itu yang nanti saya jelaskan di materi yang akan saya unggah di YouTube. Dalam arti, biar Anda tahu, oh ini itu A, oh ini itu B, ini itu C. Melalui apa? Melalui kunci-kunci interpretasi dari yang sudah saya berikan ke Anda. Ini mirip seperti Indraja ya. Jadi kunci-kunci interpretasinya adalah seperti ini. Kalau Anda bisa menjawab ini, maka Anda nanti bisa menginterpretasi side scan sonar itu sendiri. Nah, mungkin itu cukup. Sedikit tambahan. Tambahannya adalah berada di slide-nya Pak Eka ya. Karena saya juga perlu menjelaskan slide-nya Pak Eka. Yaitu khususnya di bagian yang ini. Nah, kalau kita sudah melakukan interpretasi citra akustik gitu ya, maka kita nanti bisa khususnya di yang volume scattering atau sedimennya sedimennya itu berbentuk dari apa atau terbentuk dari komponen apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan grab sampler. Dari grab sampler atau coring kita nanti akan tahu, oh ternyata sedimennya memang betul sesuai yang saya interpretasi, yaitu sedimennya bentuknya kerikil dengan diameter rata-rata sekian. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi seperti mirip contoh kalau Anda melakukan sebuah klasifikasi menggunakan citra satelit gitu di darat, Anda kan harus melakukan uji lapangan gitu ya untuk menemukan produser akurasi, user akurasi ataupun overall akurasinya kan begitu ya. Nah, ini juga mirip, cuman bedanya kalau ini Anda ngambil datanya menggunakan grab sampler atau coring untuk mendapatkan sedimen yang ada di situ, itu pembentuknya seperti apa. Itu biasanya grab sampler, coring, ya kemarin sudah sering dijelaskan oleh Pak Eka di beberapa kuliah, baik itu kuliah ingat saya, hidrografi oceanografi, ataupun kuliah apa kemarin Pak, di GDKL juga sedikit saya menjelaskan ini. Nah, ini sebetulnya hasil akhirnya. Bagi saya masih agak belum pas dijelaskan di sini, karena kita masih belum bisa mendapatkan hasil akhirnya, tapi intinya hasil akhirnya adalah sebuah model gitu ya, dasar perairan yang digunakan untuk banyak hal. Gambarnya kayak apa ya? Seperti biasa. Anda bisa mendapatkan nanti dari model digitalnya itu bisa mendapatkan kemiringannya gimana, morfologinya kayak apa pembentuknya, sebaran sedimennya bagaimana, dan profilnya seperti apa. Gambar ini adalah gambar side scan sonar. Ini SP, nah hasil akhirnya nanti seperti ini. Nah, contoh ini ada dari MBS. Ini contoh saja. Itu aja sih sebenarnya ada dari kalian. Materinya sebetulnya sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Harus tanya sih kalau bisa. Kita masih punya waktu sekitar 10-an menit sampai jam 2.40. Dipersilakan kalau bagi ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ya wis. Pak, saya mau nanya. Ya, Caca. Kan tadi Bapak bilang untuk yang checklist interpretasi itu cuma buat yang digital. Kalau misalnya kita mau melakukan
Oh, kayak tambahan-tambahan gitu kan. gitu ya. Ya ya, terus. Nah, kalau untuk yang analog kayak yang udah Kamu beberapa dapat dari bagaimana teman-teman gitu? dapat itu gimana? Maksudnya kan kayak kita cuman bisa meskipun itu di ArcGIS kan kemarin juga dibuka, cuman kelihatannya kayak garis-garis-garis terus hitam. Nah, itu gimana caranya kita tahu itu apa gitu, Pak? Ya, itu jawaban yang baik sekali ya. Yang pertama, mungkin perlu saya luruskan dulu. Maksudnya tadi checklist interpretasi itu hanya untuk digital, itu maksudnya adalah di bagian yang ini loh. Kalau kamu ingin istilahnya gini, kamu punya data itu ternyata belum melalui anamorfosis. Kalau data itu ternyata koreksinya adalah analog, Anda nggak bisa melakukan anamorfosis sendiri gitu. Maksudnya adalah seperti itu, tapi datanya mau dari analog, mau dari digital. Kalau untuk yang bagian kiri, yang bagian ini, yang for each identifiable region, itu bisa dilakukan semuanya. Jadi yang saya maksudkan, yang ini hanya berlaku untuk digital, itu apabila ternyata belum terkalibrasi, belum dikasih ini, belum dikasih varying gain, belum dikasih koreksi, atau belum dikasih anamorfosis. Yang bisa ngasih siapa? Kita. Tapi yang bisa dikasih hanya data yang digital processing saja. Kalau datanya analog, kita nggak bisa. Emang kita bisa nganamorfosis data analog? Nggak bisa. Kita mau ngasih gain data analog? Nggak bisa. Data digital bisa dikasih, karena data digital pada dasarnya adalah pixel-pixel yang nanti pixel itu sudah mewakili data realnya. Kan akhirnya kita bisa tambahkan gain-nya kan gitu. Tapi kalau untuk data analog yang hanya mikrofilm gitu, kita hampir pasti tidak bisa melakukan, istilahnya gini, kalau kita punya data analog, kita nggak bisa melakukan processing, kita hanya bisa melakukan interpretasi. Tapi kalau kita punya data digital, kita bisa melakukan processingnya. Sehingga nanti proses interpretasinya jadi lebih bagus, lebih nyata, dan lebih terpercaya. Nah, itu jawaban dari part pertama pertanyaan kamu, Cak. Nah, part kedua pertanyaan kamu, kan kamu tadi bilang, Pak, saya udah buka di ArcGIS dan ya cuma gitu aja gitu ya. Nah, itu kenapa? Itu karena kita masih belajar sampai kuncinya aja. Oh, kuncinya harus lihat backscatternya gimana, range-nya kayak apa, teksturnya gimana, dimensinya kayak apa, lalu relasinya gimana dengan yang lain, dan bisa jadi apa ya gitu. Nah, artinya kita masih belajar kuncinya saja. Mirip kayak kalau kamu dipelajari di remote sensing gitu ya, 7 kunci interpretasi. Kamu cuma baru diajari kuncinya itu A, B, C, D, E sampai H gitu. Anda belum dikasih tahu. Nah, kalau rumput, kunci yang pertama bentuknya gini, kunci yang kedua bentuknya gitu. Nah, itu materi nanti seperti yang tadi saya sampaikan akan saya berikan di kuliah yang akan saya unggah di YouTube. Harapannya agar nanti ketika Anda jadi tugas, Anda tahu, oh, berdasarkan penjelasan Pak Zul yang ambil dari bukunya Pak Blondel nih, ternyata kalau saya punya daerah yang teksturnya halus, habis itu backskatternya itu tinggi gitu, berarti ini daerah di hampir dekat permukaan, atau kita bisa bilang ini abyssal plain, misal begitu, dan areanya besar. Oh, ternyata ada daerah yang dia beda-beda tuh, kadang tinggi, maksudnya kadang nilai backskatternya tinggi, kadang nilai backskatternya rendah. Oh, berarti ini ternyata sedang ada misal ocean ridge atau apa gitu. Nanti akan saya jelaskan berdasarkan beberapa jenisnya. Jenisnya ada apa saja? Saya sudah catat dari bukunya Pak Blondel. Yang akan saya jelaskan itu ini. Di yang pertama adalah saya menjelaskan spreading and subduction, abyssal basin, sama continental margin. Jadi artinya apa? Dari materi yang ini nanti kamu tahu, oh ternyata abyssal basin itu backskatternya segini, teksturnya kayak gitu, dimensinya kayak ini. Jadi kalau nanti kamu di Citra SSS dapat yang persis seperti itu, maka kamu bisa bilang dengan hampir yakin, oh ini abyssal basin, Pak. Gitu. Nah, nanti di part kedua di YouTube saya akan tambahkan tentang kondisi di pesisir, bagaimana man-made structure alias buatan manusia, baik itu kabel, baik itu
pipa dan yang lain dan anomali-anomalinya. Jadi artinya harapan saya dari pekan ke-11 dan pekan ke-12, kelihatan ya notepad saya harusnya. Pekan Iya, ke-11 dan pekan ke-12 ini nanti kamu bisa minimal mengetahui apa ya kira-kira yang ada di citra side scan sonar saya ini. Walaupun tidak bisa diyakini secara 100% ya, karena kan Anda juga masih newbie, dalam arti masih belum pernah mencoba, ini adalah percobaan pertama Anda gitu ya. Harapan Iya, saya nanti begitu sih. Dan kalau memang ternyata bisa digunakan sebagai pengganti UAS, artinya UAS itu hanya beberapa soal saja, 2 atau 3 saja, akan lebih baik itu untuk ini, untuk apa namanya, mata kuliah PBA ini. Jadi ketika ditanya, kamu PBA dapat apa? Oh, saya jadi bisa interpretasi side scan sonar dong, gitu, misal gitu ya. Itu sih. Paham ya, Caca ya? Jadi iya Pak, tetap makasih Pak. pakai checklist interpretasi ini. Oke, oke. Yuk, ada yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya yang lain? Apakah tidak? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, mangga. Pul ya. Mangga, Pul. Gimana, Pul? Kalau misalkan belum ada pattern-nya, Pak, sekarang kita interpretasi satu-satu pelan-pelan gitu, Pak. Ya. Terus kalau nanti udah ada pattern-nya, berarti kita nggak perlu belajar lagi, Pak. Karena misalkan udah pasti bahwa nilai backscatter sekian adalah cerminan dari wilayah A, cerminan backscatter sekian, cerminan dari wilayah B. Bisa kayak gitu nggak nantinya, Pak, kira-kiranya? Kayak contoh ini gitu ya. Contoh gambar yang ini misal. Nah, ingat kemarin saya pekan ke-8 saya jelaskan bahwa backscatter itu bisa tinggi gara-gara 1 dari 3 kemungkinan kan. Yang pertama adalah gara-gara dia dekat dengan apa namanya pemancarnya, 2 gara-gara dia bentuknya kasar sehingga banyak yang kembali, 3 gara-gara di volume scatternya itu banyak yang ke backscatter balik tidak ke absorpsi, alias memang nilainya nanti kira-kira segitu, tapi tidak hanya let's say kalau nilainya 255 maka ini pasti jurang laut, tidak selalu begitu. Kalau ini nilainya 0 pasti ini tidak. Tapi bisa jadi itu. Makanya kalau Anda lihat contoh di checklist interpretasi, nah what can it be dan what else could it be? Artinya ini bisa ini apa ya? Kalau nggak ini bisa apa ya? Artinya bisa jadi interpretasi Anda ini itu dalam tanda kutip di-challenge oleh orang lain yang bilang, enggak, saya tidak percaya kalau itu apa namanya dasar laut. Tidak, itu adalah kraken yang kerekam oleh gambar misal gitu. Dia percaya ada kraken gitu, atau misal percaya ada Cthulhu misalnya. Jadi lagi diam, atau Megatron gitu lagi di dasar laut gitu. Nah, artinya nantinya ketika kamu bilang mengenai interpretasi itu tetap harus belajar dalam tanda kutip, Anda harus tahu kalau tidak ini maka bisa jadi itu. Tapi berbekal pengalaman dan pengetahuan Anda mengenai daerah situ, tapi nggak mungkin di sini gunung deh, pasti yang ini. Paham nggak? Jadi kita agak sedikit, makanya dari kemarin saya bilang bahwa interpretasi PBA ini mirip seperti bukan nebak ya, educated guess. Jadi bagaimana Anda menebak, tapi tebakannya itu hampir benar, 100% benar gara-gara Anda punya dasar di balik tebakan Anda itu. Itu. Jadi tetap harus belajar, Pep. Kalau enggak, bisa jadi salah soalnya nanti interpretasinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah. Siap, Pak. Tanya lagi. Ya wis. Terakhir, ada yang mau tanya lagi? Pak, saya mau nanya. Lagi? Iya, silakan. Ini siapa? Welly. Untuk gimana, Welly? Misalnya dia backskatternya itu misalnya tinggi atau rendah, tapi kan misalnya tadi kata Bapak kan kemungkinannya ada 1 dari 3 kemungkinan. Kalau misalnya kita ingin datanya dengan data batimetri, kebetulan kemarin ada data batimetrinya, bisa langsung aja kemungkinan lainnya dibandingin sama batimetri yang di download kemarin itu ya, Pak? Betul, bisa Welly. Jadi tadi kan ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama adalah kemungkinan gara-gara dekat alias dia dangkal, kemungkinan kedua gara-gara dia kasar, kemungkinan ketiga karena di dalamnya itu ada sesuatu yang membuat backskatternya lebih kuat.
Nah, kalau kamu punya data batimetri, maka kemungkinan pertama itu bisa dipastikan. Oh, ternyata bukan gara-gara daerah nih, daerahnya lo agak sama dengan yang lain, tapi kok kenapa ini lebih terang? Nah, berarti let's say kalau di sebuah daerah yang datar, ada satu daerah yang ternyata lebih terang dibanding yang lain, tapi datar daerahnya ya, gara-gara batimetrinya kita tahu, maka kita bisa yakin bahwa tempat ini yang terang, itu terangnya bukan gara-gara batimetrinya, tapi bisa jadi gara-gara kekasarannya ataupun gara-gara satunya lagi, yaitu apa tadi saya bilang? Apa yang ada di bawahnya gitu ya? Iya, sedimen yang ada di bawahnya. Dan itu nanti bisa dikunci atau bukan dikunci ya, bisa divalidasi menggunakan apa yang tadi saya jelaskan di akhir-akhir, yaitu bisa pakai grab sampler atau coring. Tapi pada dasarnya bisa. Makanya kemarin saya bilang di kuliah pekan ke-9 ya, akan kurang cukup, pekan 8, terakhir di pekan ke-8, akan kurang cukup kalau side scan sonar berdiri sendiri. Karena kalau dibantu dengan batimetri, dia akan bisa lebih baik proses interpretasinya. Gitu, Eli. Apakah sekiranya menjawab? Iya, Pak. Sudah. Ya, Sudah. terima kasih. Kalau begitu, ini adalah menit terakhir. Dipersilakan untuk, karena saya belum membuka ininya ya, belum membuka form pendaftarannya, dipersilakan dikirim ke email saya aja, adik-adik sekalian, kan cuma 12 orang saja. Dikirimkan ke email saya di sini ya. Tolong dikirimkan catatannya ke sini, saya tunggu Nazir itu, sorry. Salah pula. Ini ya, Nazir. Nah, gt.iterla. Nah, emailnya dikirimkan ke sini, saya tunggu sampai jam 2.55. Kalau lebih dari jam 2.55, maka berarti dianggap telat mengumpulkan. Itu saja adik-adik sekalian. Pekan depan insya Allah dengan Pak Eka, tapi kalau dengan Pak Eka masuknya di Zoom, dan nanti akan saya informasikan, insya Allah harusnya di hari Sabtu dan Minggu ini akan ada 2 perkuliahan tambahan dengan saya, tidak langsung melalui Meet begini, tapi saya akan mengunggah video di YouTube biar serasa jadi vlogger. Itu saja. Oke, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama, Kalau ada Pak. pertanyaan atau mau diskusi, sila WA via grup. Saya tutup perkuliahannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.